kan nilai semua barang dan jasa akhirnya akan dibeli oleh orang ya dan organisasi pada tingkat harga yang berbeda dalam keadaan perekonomian dan kurun waktu tertentu. Nah, dari definisi ini permintaan akhir ini sebenarnya kalau Anda pernah belajar eh, pendapatan nasional keseimbangan ya, pada saat Anda belajar pendapatan nasional keseimbangan, sudah dibahas tentang pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi ya. Ada perekonomian dua sektor, ada perekonomian tiga sektor, ada perekonomian empat sektor ya. Masih ingat perekonomian dua sektor itu asumsinya pelakunya siapa dengan siapa? Perekonomian dua sektor ya pada standar membahas pendapatan nasional keseimbangan di pengantar ekonomi sebelumnya. Pelakunya rumah tangga sama rumah tangga konsumen sama produsen bukan Pak? Ya rumah tangga dengan perusahaan ya. Di rumah tangga dalamnya adalah rumah tangga konsumen dengan perusahaan ya atau produsen ya. Kalau tiga sektor ditambah satu pelaku ekonomi lagi yaitu pemerintah ya. Kalau empat sektor ditambah luar negeri yaitu ekspor dan impor ya. Nah, yang dimaksud dengan pengeluaran agregat tersebut ya dari definisi ini ya berarti mencakup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh sorry ya, yang dimaksud dengan permintaan agregat ya. Permintaan agregat dari definisi ini ya berarti permintaan agregat ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tersebut ya. Baik dalam bentuk konsumsi, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian investasi yang perusahaan, dan net ekspor atau ekspor neto ya. Itu adalah pengeluaran yang dilakukan pelaku-pelaku ekonomi tadi. Kalau rumah tangga, konsumen pengeluaran berupa konsumsi ya. Kalau perusahaan pengeluarannya berupa investasi. Kalau pemerintah pengeluaran berupa belanja pemerintah. Kemudian kalau luar negeri tadi, yaitu adalah selisih ekspor dengan impor ya. Atau ekspor net. Nah, CIG ya, sering disingkat itu kan ya. Konsumsi sering disingkat dengan C atau dinotasikan dengan C ya. Investasi dinotasikan dengan I, belanja pemerintah dinotasikan dengan G ya, government expenditure ya. Kemudian ekspor neto yaitu ya net X atau X kurangi ekspor kurangi. Inilah yang dimaksud dengan permintaan agregat komponennya ini. Nah, kalau di dalam permintaan individu yang pernah kita bahas atau yang pernah dibahas sebelumnya, itu kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan individu ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan individu. Kemudian faktor-faktor tersebut ya bisa selera,
ya pendapatan, ya kemudian apalagi jumlah penduduk, ya ekspektasi di masa yang akan datang dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan individu. Nah, di sini di dalam permintaan agregat ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi agregat demand ya tentu permintaan agregat ya itu adalah beberapa faktor ini yang menyebabkan kurva AD-nya nanti adalah melengkung ke bawah. Sebenarnya bentuknya hampir sama ya dengan kurva permintaan individu. Cuman faktor-faktor yang mempengaruhi ini, yang pertama adalah efek kekayaan real, efek tingkat suku bunga ya, kemudian efek pembelian asing ya. Sehingga bentuk kurvanya seperti ini. Ya, kurva permintaan agregatnya. Sumbu vertikal menunjukkan harganya, price level, sedangkan sumbu horizontalnya kalau di permintaan individu kan quantity ya, quantity atau V ya. Kalau di dalam permintaan agregat ini sumbu horizontalnya adalah GDP, Gross Domestic Product. Ya, kenapa kurva bentuk seperti ini nih tadi? Yang pertama adalah efek kekayaan real. Yang mana efek kekayaan real ini nanti lebih cenderung mempengaruhi C ya, atau konsumsi. Yaitu tingkat harga yang lebih tinggi atau lebih rendah menurunkan atau menaikkan nilai aset ya, yang dipegang oleh individu. Kondisi perasaan lebih miskin atau lebih kaya membuat mereka ingin membeli atau membeli lebih banyak atau lebih sedikit output real. Jadi melihatnya di sini dihubungkan antara harga dengan keinginan mengkonsumsi ya dari output realnya. Output real yang GDP tadi ya, Gross Domestic Product. Dari harga ya tadi harganya tadi kan harga ya. Ini adalah output realnya ini. Sumbu vertikalnya harga, sumbu horizontalnya output real ya. Jadi harganya lebih tinggi atau lebih rendah itu akan menurunkan atau menaikkan nilai aset yang dipegang oleh individu. Yang berpengaruh terhadap psikologi dari konsumen tersebut merasa lebih kaya atau lebih miskin. Ya. Yang itu semua akan mempengaruhi keinginan untuk mengkonsumsi atau membeli lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi ketika nilai aset yang dipegang itu nilainya lebih tinggi ya, lebih tinggi, maka individu tadi akan merasa lebih apa? Lebih miskin, Pak. Miskin. Iya. Sehingga Sehingga dia lebih sedikit ingin membeli, Pak. contohnya apa ya misalnya? Mungkin bisa dicontohkan dengan barang-barang tersier, Pak. Misalkan koleksi benda-benda mewah begitu. Gimana Kalau maksudnya? misalkan eh, kan agregat ini kan semua barang ya, Pak. Kalau misalkan di tingkat harganya tinggi, otomatis kan kemampuan belinya untuk konsumen itu kan menurun. Jadi ya
berarti yang mampu untuk membeli itu cuma sedikit, Pak. Makanya secara keseluruhan keinginan untuk membelinya juga lebih sedikit. Ya, jadi analisis saya kira hampir sama dengan permintaan individu ya. Jadi ketika harga-harga itu tinggi, maka ada perasaannya lebih miskin lah ya dari konsumen tersebut atau rumah tangga konsumen ya. Sehingga membuat mereka ingin membeli yang lebih sedikit. Misalnya ada kendaraan listrik tinggi ya, ada kendaraan listrik ya. Maka dari harga yang tinggi tersebut mempengaruhi keinginan membelinya lebih sedikit ya. Karena merasa harganya terlalu tinggi ya, tidak terjangkau oleh konsumen ya. Sehingga mereka membelinya lebih sedikit ya dari produk tersebut ya. Sehingga sampai diberikan stimulan berupa subsidi ya. Tapi sepertinya juga minat membeli kendaraan listrik belum setinggi ya, atau belum setinggi dibandingkan dengan kendaraan yang berbahan fosil. Baik, itu yang pertama ya. Jadi ketika harganya otomatis kalau kita kembali ke kurva tadi ya, ketika harganya tinggi di sini, maka adanya lebih kecil. Ketika harga rendah, harganya turun ya, berarti adanya lebih tinggi. Kemudian yang kedua efek tingkat suku bunga ya. Kalau efek tingkat suku bunga ini gimana? Ini kalau efek suku bunga ini lebih dikaitkan dengan investasi ya. Jadi lebih mempengaruhi ke pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ada yang bisa menjelaskan efek suku bunga? Mungkin saya bisa jelasin dikit ya Pak, maaf kalau salah. Contohnya kalau di Ya, efek tingkat suku bunga ini, tadi kan berkaitan sama investasi ya. Nah, mungkin ya, kalau menurut saya itu kalau misalkan suku bunganya turun, maka apa ya biaya buat meminjam uang itu kan jadi lebih murah gitu ya Pak, ya. Jadi ya. ngedorong investasi perusahaan dan juga kayak belanja konsumen yang ngegunain kredit gitu. Jadi apa ya meningkatkan permintaan agregat itu. Nah, kemudian kayak sebaliknya gitu Pak. Kalau misalkan suku bunganya naik, terus kan biaya pinjaman jadi meningkat ya. Nah, itu akan mengurangi investasi gitu dan pengeluaran konsumen juga yang apa ya yang bisa mengurangi permintaan agregat itu sih Pak. Gitu sih Pak. Ya. Baik, jadi kalau efek suku bunga ini kan lebih bicara perusahaannya. Tadi kan saya sampaikan bahwa komponen di dalam permintaan agregat itu ada C, yaitu konsumsi, yang tadi ya lebih dipengaruhi oleh efek kekayaan real. Kemudian ada investasi, investment yaitu pengeluaran yang dilakukan perusahaan yang lebih dipengaruhi oleh suku bunga, ya. Termasuk yang efek kekayaan real ini sebenarnya juga pemerintah juga ya, government expenditure, termasuk mempengaruhi. Nah, kalau efek tingkat suku bunga ini lebih mempengaruhi investasi yang tadi
sampaikan teman Anda tadi, bahwa suku bunga ini akan mempengaruhi investasi. Ya. Ketika bicara suku bunga, ya, itu akan berpengaruh terhadap investasi. Ya. Di dalam investasi itu kan, ya, sebelum ke itu ya, ketika suku bunga itu tinggi, kenapa investasi turun ya? Ketika suku bunga rendah, kenapa investasi naik? Kenapa dulu? Eh, izin jawab Pak, karena kalau misalkan suku bunga tinggi, ya orang lebih, tadi seperti yang tadi katakan Ririn, orang juga lebih ingin untuk menabung Pak. Jadi uangnya dimasukkan ke bank. Sedangkan kalau misalkan Enggak, ini suku bicaranya perusahaan. Perusahaan, investasi kan perusahaan. Kan perusahaan untuk melakukan produksi membutuhkan investasi. Jadi dalam investasi itu ada biaya pengembalian modal ya. Ada biaya pengembalian modal ketika sumber investasinya berasal dari bank misalnya. Ya ketika suku bunganya tinggi, maka biaya pengembalian modalnya juga tinggi. Maka perusahaan enggan ya untuk mengambil atau mendapatkan modal dari perbankan. Kalau perusahaan enggan mendapatkan modal dari perbankan, otomatis investasinya turun. Investasi turun ya berarti output yang dihasilkan perusahaan juga akan tuh. Sebaliknya ketika biaya suku bunga rendah, maka biaya pengambilan modalnya juga lebih murah atau lebih ringan ya. Sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan investasi. Peningkatan investasi tersebut otomatis akan mendorong peningkatan output ini atau peningkatan produksi ya yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu ya ini ya. Jadi suku bunga yang lebih tinggi akan menekan pembelanjaan investasi oleh bisnis. Ya. Otomatis menghasilkan atau mengakibatkan penurunan jumlah output real. Gitu ya. Sebaliknya ketika suku bunga rendah itu akan meningkatkan belanja investasi oleh pebisnis atau meningkatkan pembelanjaan investasi pengusaha sehingga akan meningkatkan output real. Itu ya ada efek ketika suku bunga. Nah, bunga tadi di dalam kurva ini diwakili dengan price level ini. Ya, price level ini termasuk di dalam suku bunga. Gitu ya, sehingga ketika suku bunga tinggi, outputnya sedikit. Ketika suku bunga rendah, outputnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah efek pembelian asing. Ya. Efek pembelian asing. Ya, kalau efek pembelian asing ini lebih berkaitan dengan ekspor impor tadi. Apa maksudnya ini efek pembelian asing? izin Pak, Ya, kalau misalkan harga yang dijual di pasar domestik rasanya naik, mahasiswanya cuma dua ya. Ya nggak apa-apa ya. Yang lain nggak ada yang ngomong. Ya silakan. izin jawab Pak, kalau misalkan harga domestik, maksudnya harga di pasar domestik itu naik, otomatis konsumen lokal itu bakal lebih sering impor gitu Pak, beli dari pasar luar dan
Sebaliknya juga orang dari pasar luar atau dari luar negeri yang sedikit eh, tidak membeli dari pasar dalam negeri, Pak. Makanya ekspor netonya kita itu berkurang karena ekspornya itu mungkin menurun, sedangkan impornya bakal naik. Makanya jumlah output realnya itu menurun. Mungkin itu sih Pak dari yang saya baca. Oke, oke. Ada yang lain selain jawaban Pandu tadi? Efek pembelian asing ini lebih harus dikaitkan interaksi antara suatu negara dengan negara lain. Dikaitkan dengan harga domestik tadi. Ada yang lain jawabannya? Silakan. Ayo silakan. Jawab Rin. Jawab aja. Ya, kalau efek pembelian asing bisa Anda lihat di sini kan sudah jelas nih ya. Jadi dikaitkan dengan interaksi suatu negara dengan negara lain. Misalnya harga domestiknya, harga Indonesia, Indonesia dengan Jepang. Jadi harga domestik ini misalnya harga domestik Indonesia ya. Ketika harga-harga di Indonesia itu naik ya, maka negara Jepang ya membeli lebih sedikit karena harganya tinggi ya. Barang yang ada barang-barang Indonesia tadi. Sehingga mengakibatkan apa? Terkait dengan ekspor Indonesia ke Jepang turun atau naik? Ekspor turun Pak. Turun ya, ekspornya akan turun. Hmm. Ya, menimbulkan penurunan ekspor. Penurunan ekspor dalam hal ini otomatis juga akan mengakibatkan penurunan output Indonesia atau penurunan ekspor ini juga akan berakibat pada penurunan ya produksi Indonesia atau output real Indonesia. Gitu. Ya, ketika harga-harga di Indonesia murah, ya, harga barang atau produk Indonesia murah, maka akan meningkatkan ekspor Indonesia sehingga akan meningkatkan output real ya Indonesia karena permintaan Jepang ke output Indonesia itu akan lebih tinggi. Itu ya, dari hubungan tersebut antara harga dengan output real tadi yang dipengaruhi oleh tiga efek tadi, efek apa saja tadi? Efek kekayaan real, efek Ya, tingkat suku bunga, dan efek pembelian asing. ya, efek kekayaan real, efek suku bunga, dan efek pembelian asing itu mengakibatkan hubungan harga dengan output real itu berbanding terbalik sehingga mengakibatkan kurva ya. Permintaannya memiliki kemiringan negatif ini kurva AD-nya. Ini ada 3 pertanyaan. Nomor 1 siapa menjawab? Tes lagi. Pada nangkep nggak ya sudah dijelaskan. Kaila. Nomor 1 jawabannya apa Kaila? Kaila Khairunisya.
Nomor satu jawabannya apa itu? Ya Pak, izin jawab kalau misalkan tingkat harganya itu, kalau misalkan tingkat harganya itu naik, maka eh, apa eh, mengakibatkan ekspor itu turun, jadinya eh, akan menurunkan output real. Tapi kalau misalkan tingkat harganya itu murah, maka dia akan menaikkan tingkat ekspor, lalu akan mengakibatkan eh, output realnya itu meningkat, Pak. Adanya ekspor, kan ada tadi ada C, ada I, ada G, ada net ekspor. Budiman, ini pemilik bis Budiman. Budiman ada nggak nih orangnya? Budiman, waduh, Budiman nggak ada orangnya. Budiman hadir, tak seindah namanya nih. Oh, ada. Hadir, Pak. Ya, tak kira. Lagi apa? Lagi sarapan ya? Ya, nomor satu jawabannya apa, Budiman? Yang tadi udah dibahas tadi. Nggak usah pakai googling. Mas. Tadi kan udah dibahas. Apa jawabannya, Bud? Nomor satu. Ya, belum nyambut. Belum apa? Belum nyambung. Hilda, Hilda Agustina Caniago. Iya Pak. Anda putrinya pengamat itu ya Caniago ya. Hilda Agustina Caniago. Iya Pak. Di belakang itu suara apa itu? Maaf saya di kampus Pak. Jadinya lagi Oh, ada yang Zoom. ada Zoom yang lainnya. Apa jawabannya ada nomor satu? Tadi kesimpulannya kan udah Bapak sampaikan. Iya, maaf Pak izin menjawab. Iya, silakan. Eh, Ketika pendapatan nasional sedang meningkat, maka pendapatan pada setiap eh, eh, maka pendapatan setiap rumah tangga pun akan ikut meningkat di setiap agregat demand pun akan ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika pendapatan menurun, maka akan ikut berimbas pada menurunnya jumlah agregat demand, Pak. Ternyata susah ya jadi guru ya. Nanti Anda ngajar juga begitu ya. Yang disampaikan apa jawabannya. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Ternyata tidak gampang ya menjadi guru itu ya.
Kan tadi udah dijelaskan. Ini yang disebabkan oleh 3 faktor ini. Nah, ini kurvanya ini. Jadi sumber vertikalnya harga, sumber horizontalnya adalah output real, atau jumlah produksi atau GDP. Kemudian AD ini komponennya ada C, ada I, ada G, ada net export. Sehingga jawaban ini nomor 1 itu yang menjelaskan hubungan harga dengan output real. Output real ini mewakili AD. Karena di situ ada C, ada I, ada G, ada net export. Itu kan jelas ya. Semakin tinggi harga, harganya semakin tinggi, output realnya semakin sedikit nih. Jadi kalau harganya di sini ya, outputnya hanya di sini. Ya, di sini. Tapi kalau harganya di sini, output kalau kita tarik ke kanan ya, nah output realnya di sini. Artinya apa? Ketika harga tinggi, maka output realnya rendah. Tapi ketika harganya rendah, output realnya tinggi. Kenapa demikian? Karena ada 3 efek itu tadi. Ya, nomor 2, siapa menjawab? Jangan pandu lagi. Saya deh Pak, coba ya Pak. Ya, Zaki. Kenapa perbedaan dari hal-hal yang menyebabkan bentuk kurva tersebut melengkung ke bawah? Karena perbedaan tingkat kelangkaan juga bisa terjadi karena perbedaan tingkat barang atau jasa. Jadi kenapa melengkung? Tingkat dipengaruhi oleh tingkat kelangkaan yang berpengaruh pada tingkat harga dan juga output pendapatan realnya Pak. Di mana jika harga tersebut tinggi, maka jumlah pendapatan nasional realnya itu kayak tadi sedikit atau menurun. Sehingga kenaikan harga barang-barang mentah atau hal lain mengakibatkan output tersebut turun. Gitu Pak. Di awal tadi kan sudah saya sampaikan, ini ada permintaan individu, ada permintaan agregat. Kalau permintaan individu tadi dipengaruhi oleh apa aja? Perbedaan selera Pak. Iya.
Masih ingat ya, yang permintaan individu sama permintaan individu, kenapa harga memiliki hubungan terbalik dengan kuantitas permintaan. Itu kan ada dua efek kan ya waktu itu ya. Ada efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi kalau yang permintaan produk tunggal ini kan ada dua efek ya. Efek substitusi dan efek pendapatan. Kenapa harga berbanding terbalik dengan jumlah permintaan? Masih ingat efek substitusi? Kenapa harga berbanding terbalik dengan permintaan? Dalam efek substitusi kenapa? Ketika harga suatu barang mulai peningkatan, maka permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan karena apa? Konsumen cenderung membeli lebih sedikit. Karena apa? Beralih ke barang lain sebagai pengganti, yaitu efek substitusi. Orang beralih ke barang lain sebagai pengganti. Kemudian ketika harga barang mengalami penurunan ya sebaliknya. Permintaan terhadap barang tersebut lebih tinggi ya karena orang beralih ke barang tersebut sebagai pengganti barang lainnya. Ya. Itu efek substitusi. Kalau efek pendapatan ya ketika harga suatu barang itu mulai peningkatan, maka harga real ya atau pendapatan real seseorang itu mengalami penurunan. Sehingga permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Itu adalah permintaan individu. Sedangkan permintaan agregat ya tadi tiga efek tadi. Karena ada efek tingkat suku bunga, efek kekayaan real, dan efek pembelian luar negeri. Baik, yang nomor 3, dia menjelaskan efek suku bunga seperti apa, kekayaan real atau saldo real seperti apa, pembelian luar negeri seperti apa. Yang efek suku bunga, siapa menjawab? Izin Pak, mungkin saya bisa menjawab untuk yang 3A. Siapa ini? Pandu Pak. Pandu istirahat dulu. Oke Pak. Perasaan mahasiswa cuma Pandu aja. Yang lain. Azura Aurora. Azura Aurora. Ya, apa jawaban? Efek suku Eh, bunga. Oke Pak, kalau tadi itu kan kata Bapak apa Kalau kata tingkat Bapak, maksudnya Bapak menjelaskan kalau tingkat suku bunga itu dalam kurva itu em, letaknya itu di price level ya Pak. Nah, tingkat suku bunga ini tuh kan berpengaruhnya ke investasi perusahaan. Di mana ketika suku bunga akan naik, maka biaya pinjaman yang harus dikembalikan untuk investasi itu kan pasti akan meningkat. Nah, jadi perusahaan ini cenderung mengurangi investasi mereka. Nah, sebaliknya ketika tingkat suku bunga itu turun, maka biaya pinjamannya akan lebih rendah. Nah, perusahaan ini akan meningkatkan rencana investasi mereka. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ketika investasinya tinggi, perusahaan akan menurunkan atau mengurangi rencana investasi mereka sehingga mempengaruhi tingkat permintaan agregat ini. hubungan Apabila ke output real yang kurang sedikit. Ketika investasi tinggi, output realnya berarti output realnya akan berkurang, Pak, atau rendah. nih, kan suku bunga tinggi, investasi naik. Suku bunga
rendah, investasi naik. Ketika investasi naik, output realnya naik atau turun? Output real itu produksi, cuma produksi. Kalau investasi tinggi, output realnya cuma produksi naik atau turun? Naik, Pak. Kalau Naik ya. Sebaliknya, kalau suku bunga rendah, suku bunga tinggi, investasi turun, yang mengakibatkan output realnya turun, Pak. turun. Itu apa suku bunga. Efek kekayaan real Adinda Nurbaini Kartika Sari. Ada nggak Adinda nih? Ada, Pak. Ada. Di mana kamu? Di rumah atau di kampus? Dia dijawab Adinda. Jawabannya apa? Saldo real mengacu pada daya beli sejumlah uang yang beredar, yang berasumsi bahwa pada suatu waktu tertentu jumlah uang yang beredar tetap. Pada tingkat harga yang lebih tinggi, uang yang beredar dapat membeli lebih sedikit barang. Pada harga yang Membaca. lebih tinggi, uang yang beredar akan tersebar ke lebih sedikit barang. Ketika harga turun, daya beli uang yang beredar meningkat dan masyarakat dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Hubungan antara harga dan jumlah barang dan jasa, Anda baca di Google itu. iya Pak, saya belum ngerti Pak. Kekayaan real tadi kan sudah dijelaskan. Dulu Mutia Yasmin. Dulu Ada, ada Pak. nggak? Ada, Pak. Apa jawabannya lu? Untuk efek saldo real, Pak. Iya. Pada kenaikan tingkat harga mengurangi daya beli uang sehingga saldo real itu akan turun. Penurunan saldo real itu kan dianggap penurunan kekayaan, jadi mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak dan membelanjakannya lebih sedikit. Terus pengeluaran agregat ini menyebabkan output real turun dan tingkat harga juga turun. Jadi kurva AD-nya itu bergeser ke bawah, Pak. Gimana? Ya. Satria Kurniawan. Iya, Pak. Ya, jawabanmu apa? Untuk efek kekayaan real yang tadi saya pahami mungkin ketika harga naik dan juga kan jadinya ketika harga naik kemampuan membelinya jadi menurun gitu Pak. Jadinya pengeluarannya jadi lebih menurun. Dengan menurunnya itu jadinya menurunkan output pendapatan keuangannya. Output real Oke. itu. Jadi ketika harga suatu barang mengalami peningkatan,
maka yang terjadi apa? Daya beli ya, daya beli masyarakat turun ya, maka jumlah permintaannya turun, yang berakibatkan ke output realnya juga akan turun dan sebaliknya. Kemudian yang berikutnya efek pembelian luar negeri. Saya mau jawab boleh nggak, Pak? Ya, Nah, kalau efek pembelian luar negeri yang saya tangkap kan itu berhubungan sama penjualan sama pembelian di luar negeri ya, jadi ekspor sama impor. Nah, misalkan kalau Indonesia itu lebih sering yang namanya impor ya, impor segala macam. Nah, itu maka akan mengurangi pendapatan dari Indonesia sendiri ya. Jadi apa ya, mengurangi daya dari si Indonesia buat memproduksi ini ya, output dari memproduksi suatu barang gitu. Makanya akan mengurangi apa daya daya beli seseorang gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan Indonesia lebih ke ekspor, maka pendapatannya juga akan naik kan ya. Jadi Indonesia dalam memproduksi barang itu juga akan lebih banyak. Nah, selain itu juga ada faktor kayak kalau yang mungkin saya perhatikan ketika kita dihadapkan sama barang-barang impor gitu ya, banyaknya barang impor, pasti di antara kita itu lebih tertarik gitu dengan barang impor. Sedangkan barang ekspornya, barang dari domestiknya sendiri itu sedikit gitu, maka ya mau nggak mau kita bakalan susah buat menghadapkan itu, Pak. Jadi akhirnya memilih barang impor tadi gitu. Itu sih, Pak. ada yang lain? Enggak, sebenarnya dikaitkan dengan interaksi dengan negara lain. Dikaitkan dengan interaksi dengan negara lain ya. Kaitan dengan ekspor impor, terutama ekspor ya. Izin menjawab, Pak. Ya, Haidar. Jadi kalau berhubungan dengan negara lain itu, kalau tingkat di Indonesia, harga di Indonesia itu naik, maka tingkat ekspornya itu akan menurun, Pak. Jadi daya beli dari negara lain akan menurun. Sebaliknya juga jika tingkat harga di Indonesia turun, di Indonesia ya turun, maka daya beli dari luar negeri ekspor itu akan naik. Itu berhubungan juga dengan output real tadi. Jadi produksi di Indonesia akan naik jika harga di Indonesia turun, gitu Pak. Baik, jadi ketika harga barang suatu negara itu mengalami perubahan ya, itu akan mempengaruhi ekspor suatu negara ya. Tadi dicontohkan misalnya harga produk Indonesia tinggi ya, maka permintaan negara lain terhadap produk Indonesia itu akan turun ya, yang berdampak terhadap penurunan ekspor Indonesia. Penurunan ekspor Indonesia ini otomatis akan berdampak terhadap jumlah produksi Indonesia atau output real yang dihasilkan Indonesia. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah penawaran ya.
Kalau penawaran di sini adalah output real yang tersedia ya. Itu output real yang disediakan oleh produsen ya. Output real yang disediakan oleh produsen. Output real yang disediakan produsen di sini terkait dengan penawaran nanti juga kalau kita lihat dengan kurvanya itu terkait dengan hubungannya dengan harga ya, harga dari produk tersebut ya. Hubungan antara harga dengan output real yang disediakan oleh produsen atau dihasilkan oleh produsen itu sangat dipengaruhi oleh kurun waktu ya, atau jangka waktu, sehingga nanti akan mempengaruhi bentuk dari kurva penawaran itu sendiri ya. Dan bicara jangka waktu di sini itu ada jangka sangat pendek, dan jangka panjang ya. Untuk jangka sangat pendek ya, ini kurun waktu di mana harga input maupun harga output adalah tetap ya. Karena dalam jangka pendek di sini produsen tidak ada kesempatan untuk menyesuaikan harga ya, baik harga output maupun input ya, sehingga tetap ya. Tetapi kalau yang jangka pendek, harga inputnya tetap, namun harga outputnya bisa disesuaikan ya. Karena ada kesempatan produsen menetapkan harga output atau mengubah harga output. Sedangkan jangka panjang, periode waktunya di mana harga input maupun harga output itu bisa berubah karena bisa disesuaikan keduanya. Itu perbedaan di sini. Dan ini akan berdampak terhadap bentuk kurvanya. Kurva penawaran agregat ya, untuk jangka sangat pendek ya, karena produsen tidak ada kesempatan menyesuaikan harga input maupun harga output, atau input dan outputnya harganya tetap, kurvanya berbentuk horizontal. Nah, untuk jangka pendek ya, ini ada harga inputnya tetap ya, sedangkan harga outputnya bisa disesuaikan. Jadi ketika semakin tinggi harga outputnya itu jumlah outputnya semakin banyak. Jadi ketika semakin tinggi harga, jumlah outputnya semakin banyak. Itu kalau produsen seperti itu ya, beda dengan konsumen tadi, atau dengan permintaan agregat tadi. Dengan jangka panjang, ya, output dan input harganya fleksibel atau variabel, sehingga kurvanya jangka panjang adalah berbentuk vertikal. Ini ada 3 macam bentuk kurva penawaran agregat tergantung jangka waktunya. Nah, keseimbangan AD dan AS ya terjadi ketika perpotongan AD dengan AS ya di titik ini, di mana sumber vertikal menunjukkan tingkat harga, sumber horizontal menunjukkan output real atau pendapatan nasional. Hampir sama ya bentuk kurvanya dengan AD dan D dengan S ya, atau permintaan dan penawaran individu ya. Kalau yang kurva Philip ya, saya kira nanti dibahas di materi inflasi. Ya itulah kurva AD dan AS ya, atau permintaan agregat dan penawaran agregat.
Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak, maaf saya izin tanya boleh? Ya. Tapi bukan terkait materi, Pak. Kemarin saya belum ikut UTS sama satu teman saya lagi itu untuk UTS, jadi bagaimana ya, Pak? Ya, ke kampus ya. Kan Ada ada apa, di Pak? kampus. Ke Oh, di kampus. kampus. Iya. Harinya, Pak? Ya, silakan aja, ada kapan bisanya. Ya pas perkuliahan aja. Oke, nanti bertemunya di ruang mana ya, Pak? Di ruang WR2. Berapa orang yang belum UTS? Sepertinya cuma 2, Pak. Oh, 2. Ya udah di ruang WR2 ya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi, tanya saya kira cukup Pak, ya. maaf mau bertanya juga, Pak. Ya, belum ikut kuis ya. Iya, Pak. Itu maaf ya, Pak. Bagaimana ya, Pak ya? Soalnya masih ada beberapa yang terlambat dan itu karena waktunya sebenarnya cukup banget di detik itu dan ternyata udah tertutup sih, Pak. Dan ya, nanti dikumpulkan secara fisik aja lah. Silakan. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Hmm. Baik ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi, sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, izin ya.